Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcastnya Mutia. Sekarang akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu bintang ganda, teman-teman. Bintang ganda itu artinya ada dua bintang yang dia itu terkait satu sama lain karena gravitasinya masing-masing. Bintang ganda ini biasanya disebut sebagai double star atau binary stars. Kalau misalnya, selain bintang ganda, juga ada sistem bintang yang lain, teman-teman, yang mana bintangnya lebih dari 2, bisa 3, 4, dan sebagainya. Itu dinamakan bintang majemuk atau multiple stars. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bintang ganda ya, teman-teman. Bintang ganda itu ada berbagai jenis. Ada bintang ganda visual, bintang ganda astrometri, bintang ganda spektroskopi, bintang ganda gerhana, dan bintang majemuk yang tadi yang multiple star itu. Nah, yang pertama kita akan bahas bintang ganda visual. Bintang ganda visual itu adalah bintang ganda yang dia tuh dua-duanya terlihat secara visual, teman-teman. Dari teleskop tuh kita bisa lihat itu tuh ada dua bintangnya gitu, karena jarak antara bintang satu dengan yang lainnya itu cukup jauh sehingga kita bisa memartisi itu gitu. Teleskop kita tuh bisa membedakan itu gitu. Jadi secara visual tuh kelihatan, itulah bintang ganda visual. Oh iya, sebelumnya bintang ganda itu mengitari satu sama lain, mengitari pusat masanya ya, teman-teman. Jadi kayak analoginya kayak jungkat-jungkit gitu. Jungkat-jungkit itu si yang bagian penyangganya yang buat, ya apa sih namanya itu ya? Apanya ya, tuasnya ya? Bukan tuasnya, apa lah itu namanya. Itu tuh jadi pusat masanya gitu. Nah, bintang ganda pun sama kayak gitu ya. Dia mengitari pusat masanya. Nah, kemudian bintang ganda selanjutnya adalah bintang ganda astrometri. Bintang ganda astrometri itu adalah bintang ganda visual, tapi bintang pasangannya itu punya cahaya yang sangat lemah, jadi dia nggak kelihatan secara visual, teman-teman. Jadi dia kayak kayak kelihatannya kayak satu bintang aja kalau bintang ganda astrometri itu. Tapi kenapa kita tahu bahwa bintang yang terlihat satu itu ternyata bintang ganda? Nah, ini kita bisa lihat dari gerakan si bintang yang satu tadi itu. Jadi kita bayangkan gini, misalnya satu bintang tuh dia terang banget, bintang satu lagi tuh dia lemah banget. Nah, bintang yang terang ini kalau dilihat dari teleskop ya cuman satu aja, yang satu lagi nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita lihat gerak si bintang yang satu itu, yang terang itu, kalau misalnya dia geraknya lurus, berarti dia ya emang tunggal satu bintangnya. Tapi kalau dia geraknya agak-agak gimana ya, agak-agak wobbling, kayak agak-agak bergoyang gitu, itu artinya ada yang lain di situ gitu. Dia nggak sendiri artinya. Dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa oh dia tuh bintang ganda loh, tapi yang satu lagi tuh terlalu lemah, makanya dia terkategorikan sebagai bintang ganda astrometri. Kemudian yang ketiga, bintang ganda spektroskopi. Bintang ganda spektroskopi ini artinya, spektroskopi itu maksudnya melihatnya secara spektrum ya, teman-teman. Spektrum itu adalah, kemarin kan kita udah bahas bahwa spektrum itu adalah tirai cahaya ya, atau kalau misalnya cahaya kita urai, nah itu kan ada deretan warna, nah itu adalah spektrum. Bintang ganda spektroskopi ini adalah bintang ganda yang dia tuh jaraknya tuh satu sama lain deket banget sampai teleskop kita tuh nggak bisa memartisi dia ada dua gitu. Jadi nggak kelihatan dua karena dia saking deketnya. Nah, ini bisa kelihatan kalau kita mengukur si spektrumnya. Jadi ada dua garis gitu. Tapi bintang ganda spektroskopi pun ada dua jenis. Ada yang garisnya dua, ada yang garisnya satu gitu. Jadi tergantung apakah yang satunya itu lemah, yang pasangannya itu lemah atau enggak. Kalau yang pasangannya itu lemah, dia akan tetap terlihat satu gitu. Dan ini kayaknya saya juga nggak tahu nih gimana cara membedakan antara itu bintang ganda spektroskopi dengan pasangan yang lemah atau bintang tunggal gitu. Belum tahu juga saya gimana caranya. Terus yang kedua, kalau misalnya dia sama-sama terang, dia akan kelihatan di spektrum itu garisnya ada dua gitu. Garis-garisnya, garis hidrogen ada dua, garis helium ada dua, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bintang ganda gerhana. Artinya tuh bintang ganda yang mana mereka tuh jaraknya dekat dan salah satu bintangnya itu menutupi pasangannya gitu secara bergantian. Jadi kayak kayak menggerhanai, emang menggerhanai sih. Jadi kayak 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 kalau kita lihat gerhana matahari misalnya.
tapi kita anggap bulannya itu adalah bintang juga gitu. Jadi pokoknya bintang ganda gerhana itu dua bintang yang dia itu jaraknya dekat dan dia saling menggerhanai gitu, salah satunya menggerhanai, bukan saling ya, salah satunya menggerhanai yang lain seperti itu. Nah, ini tuh kita bisa lihatnya dari mana ya? Kita tahu kalau dia tuh bintang ganda gerhana. Nah, kita bisa melihatnya dari kurva cahaya ya, teman-teman. Jadi, kurva cahaya itu eh, kurva yang menunjukkan berapa kecerlangan suatu bintang. Bukan kecerlangan sih. Bukan, maksudnya kecerlangan di sini bukan magnitudo ya, tapi intensitas. Nah, intensitas eh, berapa nilai intensitas yang ditunjukkan oleh si bintang yang kita amati, misalnya nilainya sekian gitu. Terus tiba-tiba pada satu waktu kok dia nurun gitu, menurun, terus dia naik lagi, terus dia sama lagi, turun lagi, naik lagi kayak gitu. Dia tuh ternyata itu adalah indikasi dari adanya proses gerhana tadi. Jadi kayak bintang yang satunya itu, yang pasangannya itu dia menggerhanai. Nah, dengan dia menggerhanai bintang yang kita amati, yang apa namanya, bintang primernya kan, bintang ganda itu ada dua istilahnya. Yang satu namanya bintang primer, yang satu namanya bintang sekunder. Nah, kita kan mengamati si kecerlangan atau bukan kecerlangan tapi intensitas dari apa namanya, bintang primernya. Nah, ketika kita amati ternyata si intensitasnya tiba-tiba turun. Nah, itu adalah indikasi bahwa dia itu tergerhanai oleh objek lain di sana gitu. Dalam hal ini adalah si bintang pasangannya itu. Kayak gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa secara pengamatan bintang-bintang itu ditemukannya lebih banyak yang berada dalam sistem yang binary atau sistem yang multiple, teman-teman. Kenapa? Kenapa banyak yang binary atau yang multiple? Nah, ini saya baca salah satu artikel dari siapa ya? Ini Alan P. Bose. Di sana katanya gini. Ketika bintang itu kan terbentuk dari gas dan debu ya, awan gas dan debu ya. Nah, ketika bintang itu mau menjadi bintang atau kita bilangnya protostars gitu, itu apa namanya, cluster protostar itu, atau ya katakanlah protostar itu, kalau misalnya dia membentuk sistem yang binary atau yang multiple, dia akan stabil dibandingkan dengan yang tidak multiple atau yang tidak binary. Nah, kenapa bisa ada bintang yang single seperti matahari misalnya? Kalau dari artikel ini dikatakannya gini, karena dia itu jadi gini. Jadi bintang yang single itu menurut artikel ini sebenarnya dia defaultnya binary, tapi karena dia belum mencapai kestabilan, akhirnya dia mengeksklud salah satu bintangnya gitu. Jadi dia melontarkan salah satu bintangnya sehingga dia berakhir menjadi bintang yang tunggal gitu. Jadi pada dasarnya katanya defaultnya itu adalah bintang-bintang itu adanya lahirnya dalam keadaan binary atau multiple, teman-teman. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya juga itu adalah kenapa ya yang stabil itu yang binary ya gitu? Kenapa gitu? Kenapa ya? Mungkin kita perlu cari lagi ya teman-teman jawabannya kenapa. Atau mungkin kalau teman-teman tahu bisa langsung di-share aja alasannya ya. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah pemaparannya sudah selesai. Buat teman-teman yang mau mendengarkan terlebih dahulu silakan, dan memahaminya terlebih dahulu silakan. Jika ada komen, pertanyaan atau apapun boleh di-share ya. Terima kasih. Segitu dulu aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next podcast. Bye-bye. Assalamualaikum.